pintu dan lain-lain, nanti secara otomatis akan digandeng oleh OJK. Ya, oke. Nah, yang kedua harus dipahami juga, perizinan bukan mengamankan uang kalian. Ya, OJK itu adalah lembaga pengawasan, bukan lembaga penjamin. Kalau LPS yang diperbankan itu lembaga penjamin. Tapi yang saya dengar sekarang aturannya maksimal hanya 450 juta satu bank. Ya, kalau ada uangnya 10 miliar, 5 miliar, banknya scam, maka yang ditanggung oleh LPS hanya 450 juta saja. Ya, itu LPS beda dengan OJK. Jadi OJK itu hanya pengawasan. Begitu Bu Fatma. Ada yang kurang jelas? Ya, udah ya, cukup ya. Jadi itu aja, nanti dikasih tahu kayak gitu ya. Jadi kalau kalian tidak sepakat, tidak mau ya nggak usah, janganlah, ya. Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan. Oke, satu pertanyaan lagi boleh yang ingin bertanya, silakan langsung kepada sekretariat ini. Bapak Ibu kalau ada umat-umat hati ya, Bupin yang kemarin closing 2.500 poin. Langsung umroh di kemarin ini. Silakan. Terima kasih, saya awali dengan jargon semangat pagi. Bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Coin semakin kaya, 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 kita semua pasti kaya, Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretar luar biasa Wolfoi ya. Mohon maaf dengan izin bertanya terkait dengan ini kan tadi di materinya bulan haji kan terakhir itu Yuan Coin harapannya menjadi Bitcoinnya Indonesia, sebagaimana contoh tadi ada yang punya Bitcoin itu untuk transaksi. Nah, apakah ke depan Yuan Coin itu bisa menjadi sebuah alat transaksi? Karena pasti banyak yang bertanya, nanti koin kita ke depannya mau diapakan atau bagaimana? Apakah hanya jual-jual atau bahkan bisa menjadi alat transaksi kita sebisa kita kayak Bitcoin ya Pak, sudah boleh transaksi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fit. Ya, kalau bicara ke depan, Bitcoin juga dulu tidak tahu ke depannya gimana, betul nggak? 2009 dia bukan siapa-siapa. 2010 dia mulai berdiri. 2011 saya tahu Bitcoin, harganya masih 200.000 per koin. Tapi karena mindset saya masih karyawan waktu itu, saya tidak beli, ya, karena saya itu karyawan ya, karena ini kan otak ini ya, takutlah, skeptis lah, ya kan, saya nggak beli. Nah, tapi saya mulai beli Bitcoin pada saat itu 2013, oke. Nah, dan Bitcoin pun belum bisa ditransaksikan. Mulai bisa ditransaksikan pada saat itu karena Oscar Darmawan buka exchanger namanya Indodax, kantornya di Bali. Nah, jadi ada 2 kantor, Bali dan Jakarta. Nah, mulai 2014 dia buka kantor di Bali, maka Bitcoin mulai familiar. Dan akhirnya di Bali bisa dibuat alat transaksi, bisa buat nginep di hotel, bisa buat makan di restoran dan lain-lain. Nah, mulai berjalan Bitcoin sampai detik ini, sampai kepala negara hampir rata-rata semua sudah terima. Rusia terima, Amerika terima, ya kan? Dan bahkan sekarang sudah ada TM-nya Bitcoin. Jadi artinya Yuan Coin juga sekarang bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya, apakah bisa nanti? Kenapa nggak bisa? Benar nggak? Bitcoin aja bisa, masa kita nggak bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Nah, ini perlu diingat. Kenapa saya buat komoditas yang luar biasa? Karena peraturan Indodax sekarang dia bukan hanya melistingkan ke Indodax, bukan karena duit, ya. Zaman dulu sebelum kejadian beberapa koin-koin yang di delisting,
ya, di delisting atau dikeluarkan, di-kick, ya, Iya. di-kick dari Indodax. Nah, sekarang dia lebih ketat lagi untuk melistingkan koin. Nah, yang pertama dilihat oleh Indodax apa? Komunitas. Komunitas. Sebesar apa komunitas Pak Yusuf? Ini saya nanti datang nih, Oscar Dermawan. Si Noval itu udah kawan saya, kaki tangannya Oscar. Ya, saya udah kenal beliau. Ya, nanti Pak Yusuf, saya udah jumpa sama dia di Bali, kita sudah ngobrol-ngobrol. Udah, nanti kriptonya bangun dulu komunitasnya. Kalau komunitas Pak Yusuf udah besar, nanti lapor saya. Nah, kalau mau dimasukin ke Indodax, kalau dulu cuma ada cuan aja. Ya udah, gede sekian. Nah, oke, masukin ya. Tapi karena udah mulai ada koin-koin yang di listing sama dia, jadi mulai ketat lagi. Indodax tuh. Sekarang dia lihat komunitasnya. Sejauh apa komunitasnya? Sebesar apa komunitasnya? Kenapa yang dilihat komunitasnya? Alasannya adalah karena ada fee transaksi di situ. Paham ya? Fee transaksi. Kalau ada kata komunitasnya cuma 1.000 orang, berapa sih fee transaksi? Tapi kalau komunitas sudah 1 juta orang, bayangin, kalau setiap hari terjadi transaksi 1.000 kali aja, udah kali berapa fee-nya Oscar Dermawan? Benar? Jadi exchange itu dapat fee transaksi untungnya dia. Gitu, paham ya? Paham. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Ubin, ya. Saya pastikan, makanya saya bilang tadi, saya sudah berpikir ke depan, kenapa bagi hasil itu saya taruh yang kecil, saya bikin yang kecil, supaya UN coin ini bisa 20 tahun yang akan datang, benar nggak? Saya UN coin ini bisa 50 tahun yang akan datang, benar nggak? Kayak kita mau menjadi Bitcoin di Indonesia, Iya. ya kan? Makanya dari teman-teman dari sekarang ini saya bilang, mindsetnya buang jauh-jauh bagi hasil. Bagi hasil itu hanya gift kecil, betul ya? Betul. Tapi gift besarnya adalah 11 generasi sponsor. Oke? Oke? Sudah puas? Puas. Oke ya? Nah, thank you. Terima kasih. Ada lagi yang lain?